Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua subscriber channel ASP Lopum Official. Mudah-mudahan pada saat ini teman-teman semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dari segala macam bahaya, virus dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Advokat Bung One, kita kembali berjumpa membagi wawasan ya. Saya hadir membagi pengalaman ataupun wawasan kepada teman-teman semua yang berkaitan dengan materi-materi hukum ataupun juga permasalahan-permasalahan hukum. Di mana pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara atau berbagi kajian yaitu terkait dengan tata cara membuat surat gugatan perceraian di pengadilan agama. Seperti apa tata cara pembuatan atau penyusunan surat gugatan tersebut? Silahkan tonton video ini sampai dengan selesai. Sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kami apresiasi yang setinggi-tingginya buat pemirsa ASP TV, sahabat-sahabat subscriber channel ASP Lopum Official yang sudah setia mendukung channel ASP TV ini untuk berkembang, untuk terus memberikan kontribusi positif dalam memberikan pemahaman hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kita lanjut pada pokok pembahasan ya teman-teman, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana sih cara membuat surat gugatan perkara perceraian di pengadilan agama. Karena ini saya angkat karena berdasarkan pengalaman, karena kami juga kantor ASP Lopum juga menangani perkara-perkara yang bersentuhan dengan perkara yang ditangani oleh pengadilan agama seperti perceraian, harta gugatan, gonogini dan lain sebagainya. Itu kami menangani perkara tersebut tidak hanya di lokasi kami saja, akan tetapi di luar kabupaten ya, di Kabupaten Serang, kemudian di Tangerang, di Jakarta dan lain sebagainya. Nah, di pengadilan-pengadilan agama tersebut kami melihat ternyata di pengadilan agama tersebut sangat banyak sekali perkara-perkara perceraian, teman-teman. Hampir di setiap pengadilan agama yang pernah kami menangani perkara, mengajukan perkara di pengadilan agama tersebut, itu mayoritas sangat banyak sekali perkara perceraian, ya. Di mana sampai dengan saat ini meskipun pada situasi pandemi itu ternyata juga masih banyak ya perkara-perkara perceraian. Di mana kami melihat di situ orang-orang yang mengajukan gugatan baik itu gugatan cerai ataupun juga cerai talak itu sampai ngantri ya, sampai ngantri teman-teman. Ya, baik itu di kabupaten kita sendiri ataupun juga di luar daerah ya. Begitupun juga dengan perkara-perkara yang lainnya itu sampai mengantri, sehingga untuk mendapatkan pengetahuan atau pemahaman bagaimana cara membuat surat gugatan itu harus mengantri di pos bantuan hukum atau pos bakum di pengadilan agama setempat. Sehingga kami tergerak untuk memberikan sedikit wawasan bagaimana sih caranya membuat surat gugatan perkara perceraian tersebut ya, supaya masyarakat lapisan menengah ke bawah yang mungkin belum menggunakan jasa pengacara, ingin maju sendiri karena ada keterbatasan dana, waktu dan lain sebagainya, bisa silahkan mempraktekkan bagaimana cara membuat surat gugatan yang biasa digunakan oleh kami ya. Baik, yang pertama teman-teman harus mengetik ya, surat gugatan tersebut harus diketik di baik itu di komputer ataupun di laptop ya. Jadi diusahakan jangan ditulis tangan karena sekarang sudah terbiasa dan harus menggunakan ketik komputer ataupun juga laptop. Nah, kemudian apa yang harus dituangkan dalam surat gugatan tersebut, teman-teman? Nah, ada beberapa hal yang harus dicatat, yang harus diingat. Yang pertama, kepala surat gugatan atau surat permohonan. Kami jelaskan dulu bahwa kalau untuk surat gugat cerai, artinya di situ yang mengajukan perceraian adalah pihak istri. Sedangkan untuk permohonan cerai talak berarti di situ yang mengajukan perceraiannya adalah pihak
suami, ya. Itu perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat atau gugat cerai dan permohonan cerai talak. Nah, lalu kemudian apa saja yang harus kita cantumkan dalam surat gugatan atau permohonan tersebut, ya. Yang pertama tadi adalah tentu kepala surat. Kepala surat ini memuat biasanya kita tuangkan di situ tujuan, ya. Kita mengajukan perkara tersebut di pengadilan mana, berarti kita cantumkan dengan redaksi seperti ini. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama titik titik titik. Nah, itu silakan dilanjutkan dengan lokasi pengadilan mana, ya, yang kita ajukan perkara perceraian tersebut. Kemudian setelah itu, ya, kita cantumkan di situ perihal. Perihalnya apa? Apakah tentang gugatan cerai atau misalkan tentang permohonan cerai talak. Ya, itu juga harus kita cantumkan redaksi seperti itu. Kemudian setelah itu adalah identitas para pihak. Nah, identitas para pihak ini wajib diisi dan harus diisi secara lengkap, teman-teman, ya. Mulai dari nama lengkap, kemudian juga perlu dicatat bahwa dalam mencatat atau mencantumkan nama seseorang, baik itu nama penggugat atau tergugat, itu harus ditulis dengan nama orang tuanya. Misalkan Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulanah, itu juga disebutkan. Kemudian juga umur, terus juga pekerjaan, dan juga alamat, ya, itu dicantumkan. Baik itu untuk penggugat maupun tergugat, baik untuk pemohon maupun untuk termohon. Nah, selanjutnya setelah kita tulis identitas para pihak tersebut, nanti selanjutnya adalah kita cantumkan di situ yang namanya posita, teman-teman. Posita itu biasanya memuat kronologis, memuat misalkan rangkaian permasalahan, ya, itu kita muat di situ, kronologisnya seperti apa. Dan sebelum dilanjutkan kepada kronologis utamanya, harus juga dicantumkan di situ bahwasanya pernikahan tersebut sudah dilakukan secara syariat Islam dan juga telah dicatat di pegawai pencatatan nikah atau di KUA, ya. Kita sebutkan di situ nomor kutipan akta nikahnya berapa, kemudian juga hari tanggal pernikahan juga kita sebutkan di situ kapan, ya. Setelah itu. Kemudian juga kita cantumkan di situ bahwa setelah menikah rumah tangganya di mana? Apakah di rumah orang tua atau ngontrak atau sudah punya rumah sendiri. Nah, setelah itu juga poin selanjutnya yang perlu dicantumkan adalah pernikahan tersebut sudah dikaruniai keturunan atau belum. Kalau misalkan sudah, silakan disebutkan berapa jumlah anaknya, kemudian juga disebutkan berapa usia masing-masing anak tersebut. Nama lengkapnya pun dicantumkan atau disebutkan di dalam poin tersebut, ya. Itu. Kemudian setelah poin itu barulah masuk ke dalam rincian daripada poin-poin kronologi permasalahan, ya. Kenapa sampai diajukan perceraian? Apa masalahnya? Apakah di situ ada permasalahan perselingkuhan, apakah di situ ada permasalahan faktor ekonomi, kemudian juga apakah ada percekcokan dan lain sebagainya, itu semua diurutkan, ya, harus dituangkan secara jelas, secara gamblang. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi supaya majelis hakim mudah untuk mempertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, ya. Jadi kronologis itu perlu dan harus disampaikan di dalam posita atau duduk perkara, seperti itu, teman-teman. Kemudian setelah kita menyampaikan atau mencantumkan hal-hal permasalahan atau sebab musabab terjadinya sebab musabab mengajukan, ya, gugatan atau perceraian, maka selanjutnya adalah kita buat atau kita susun yang namanya petitum. Nah, petitum ini berupa tuntutan, ya, teman-teman. Biasanya di dalam petitum ini kita sebutkan untuk mengabulkan gugatan kita. Jadi permohonan kita kepada pengadilan agama setempat untuk mengabulkan gugatan kita ataupun juga permohonan kita. Nah, apabila di sana yang mengajukan perceraiannya adalah pihak suami, maka di poin petitum itu juga harus dicantumkan redaksi bahwa memohon kepada pengadilan agama atau majelis hakim pengadilan agama untuk memberikan izin kepada si pemohon untuk menjatuhkan talak kepada pihak termohon di hadapan atau di muka hakim atau di hadapan persidangan, ya, seperti itu.
Akan tetapi kalau yang mengajukan perceraiannya tersebut adalah pihak istri, maka poin tuntutannya di situ adalah memohon kepada majelis hakim ya untuk memutuskan perkawinan antara si penggugat dengan tergugat ya, menjatuhkan talak dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan di dalam petitumnya itu atau tuntutannya tersebut hanya menuntut perceraiannya saja. Ya, kalau misalkan ada tuntutan lain seperti halnya menuntut untuk hak asuh anak, ya, maka setelah poin tuntutan perceraian, maka selanjutnya adalah yang harus ditulis dan dicantumkan adalah poin terkait dengan permohonan hak asuh anak, ya, atau hadonah. Kemudian juga kalau misalkan ada tuntutan yang lainnya seperti nafkah atau nafkah mut'ah, nafkah idah dan lain sebagainya, itu biasanya dicantumkan di situ. Nominalnya silakan dicantumkan, ya. Itu adalah poin-poin daripada petitum ataupun juga tuntutan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penutup. Nah, penutup ini biasa dicantumkan di situ bahwasanya si pemohon ataupun juga penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, mengucapkan terima kasih kepada pihak pengadilan agama. Kemudian juga kita akhiri dengan mencantumkan ya, titik mangsa, misalkan tanggal kita mengajukan gugatan ataupun juga permohonan cerai itu kapan. Kemudian juga kita bubuhi di situ dengan materai dan juga tanda tangan, serta ditulis pula dengan nama lengkap dari pihak penggugat ataupun juga pihak pemohon. Nah, seperti itulah rangkaian dokumen surat permohonan cerai talak atau gugatan perceraian ya. Itu adalah poin-poinnya yang harus dicatat ataupun juga dicantumkan dalam berkas surat gugatan atau dokumen gugatan perceraian di pengadilan agama ya. Itu terkait dengan surat gugatan perceraian yang digunakan bagi masyarakat yang beragama Islam ya. Karena diajukannya ke pihak pengadilan agama. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini sedikit banyak bisa membantu bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana sih cara membuat surat gugatan itu, karena di pengadilan ngantri dan lain sebagainya. Mungkin ini bisa bermanfaat ya. Tapi kami berharap tentunya apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah ya. Jangan langsung untuk memutuskan bercerai dan lain sebagainya. Tapi kalaupun memang tidak ada jalan lain, usaha sudah ditempuh dan lain sebagainya, maka berserah diri kepada Allah, ikhtiar, dan mudah-mudahan ini kalaupun harus terjadi perceraian, mudah-mudahan ada hikmah di balik semua itu. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lopum, ayo!